Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut belajar aljabar tentang operasi. Operasi itu operasi hitung maksudnya ya. Operasi itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Sementara itu, nanti yang akan sangat panjang adalah tentang perkalian. Penjumlahan, pengurangan, dan pembagian singkat saja karena gampang. Oke. Kita mulai dari penjumlahan dan pengurangan ya. Itu satu level penjumlahan dan pengurangan itu. Penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar bertujuan untuk menyederhanakan bentuk aljabar tersebut. Itu tujuannya ya. Tujuannya penjumlahan dan pengurangan itu untuk menyederhanakan. Untuk apa? Menyederhanakan. Oke. Suku-suku yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah suku sejenis. Ingat ini suku sejenis yang variabelnya sama. Kalau variabelnya berbeda tidak bisa ditambahkan atau dikurangkan. Contoh yang sejenis ini ya. 9M tambah 3M. Ini kan sama-sama M. Ya langsung saja 9 tambah 3, 12. Tuh. 3 PQ dikurangi 10 PQ. Ini sama-sama PQ variabelnya. Langsung saja. 3 dikurangi 10. Min 7. Ya. Ini bisa caranya kalau lebih besar yang dikurangi. Ya ini dikurangi ini. Nanti jadinya min. Gitu. Kemudian. Ini 10AB ditambah 4A ditambah 3AB dikurangi 5B ditambah 11A. Lihat mana yang sama. AB dengan AB. A dengan A. Kalau B nggak ada, tetap aja berarti. Langsung saja 10AB ditambah 3AB. 13AB. 4A ditambah 11A. 4 tambah 11, 15. Dikurangi 5B. Jadinya yang paling sederhana, ini kan panjang. Disederhanakan jadinya pendek. Gitu. Itu tujuan penjumlahan dan pengurangan. Itu saja. Kita lanjut ke perkalian. Perkalian pada bentuk aljabar. Oke, kita lebih fokus. Perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Ingat konstanta, bilangan yang tidak ada variabelnya, itu konstanta. Ya bilangan biasa aja itu konstanta. Dengan bentuk aljabar. Aljabar itu yang ada variabelnya. Oke. Pada perkalian bentuk aljabar berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Distributif itu disebar. Contoh disebar itu begini. Yang ada di luar ini artinya dikalikan. K dikali AX. Kemudian K juga dikali BY. Gitu, itu disebar. Jadinya K kali AX ditambah K kali BY. Itu ya. Kita coba buktikan ya. Buktikan misalnya 2 terlalu tebal. 2 dikali 3 tambah 4. Hasilnya berapa? 3 tambah 4, 7. 7 tambah 2, 9. Kita coba pakai distributif itu, disebar.
2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6. 2 kali 4. Salah ya. Ini dikali. Tadi salah. 3 tambah 4, 7. 2 kali 7. Gitu. Berapa 2 kali 7? 14. Gitu ya. Kita coba pakai distributif. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 8 tambah 6, 14. Sama kan? Jadi bisa langsung, bisa tidak. Tidak bisa langsung ketika aljabar ada variabel yang belum diketahui. Makanya pakai distributif. Gitu. Oke. Dalam bentuk aljabar, mengubah operasi perkalian menjadi penjumlahan, pengurangan disebut menjabarkan. Apa? Menjabarkan namanya. Menjabarkan itu apa? Mengubah perkalian menjadi penjumlahan atau pengurangan. Tuh. Contoh, penjabaran. Penjabaran dari min 3 dikali 2P ditambah 5Q adalah dijabarkan min 3 kali 2P. Itu, ini min 3 kali 2P. Ditambah, min 3 kali 5Q. Min 3 kali 5Q. Nah, min 3 kali 2P, 3 kali 2, min 6. Min 3 kali 2, min 6P. Ditambah, nanti berhenti dulu ya, ditambah, min 3 kali 5Q, min 15Q. Ini ditambah min, gitu, ditambah min. Plus dan min, ya jadi min aja. Jadinya yang paling sederhana, ketika sudah dijabarkan, yang paling sederhana, min 6P dikurangi 15Q. Tuh. Ini tidak bisa lagi karena berbeda variabel 1P, 1Q. Oke, itu konsep dasar perkalian. Kita lanjut. Perkalian suku 2 dengan suku 2. Ingat, suku itu ketika sudah ada plus atau min, itu suku yang berbeda. Suku, ya itu satu suku ya. Pertama, menggunakan hukum distributif. Ingat tadi apa distributif? Penyebaran. Pada perkalian bentuk aljabar suku 2 juga berlaku hukum distributif perkalian, yaitu kalau ada yang bilang ini apa namanya, ya pelangi sama saja ya. Oke, distributif itu bagaimana? A dikali CX. Ini kan A kali CX. Terus A dikali D. Tuh. Ini kan A kali D. Ditambah, ini kan tambah, B kali CX. B kali CX. Ditambah, ini tambah, B kali D. B kali D. Nanti ada cara seperti ini di bawah. Oke, jadinya AX kali CX, AC X pangkat 2. Gitu ya. AX kali D ditambah A DX ditambah B kali CX, BCX ditambah B kali D, BD. Oke. Kemudian cari yang sama variabelnya. Nah, ini X ini kan sama. Yang sama dikeluarkan, taruh luar. Yang beda taruh dalam. Itu aja. Jadinya ini yang paling sederhana. Contoh. 2P ditambah 1 dikali P tambah 3. 2P kali P gitu. 2P kali 3
Tuh. Terus 1 kali P, 1 kali 3. Oke. 2P kali P, 2P pangkat 2. P-nya ada 2. 2P kali 3, 2 kali 3, 6. 6P. Ditambah 1 kali P, 1P. P saja. Ditambah 1 kali 3, 3 saja. Di sini apakah ada variabel yang sama? Ada. Ini sama-sama P. 6P ditambah P. 6 tambah 1. 7. 7P. Jadi ini yang paling sederhana. 2P pangkat 2 ditambah 7P ditambah 3. Oke. Itu kalau menggunakan distributif. Menggunakan skema, sebenarnya prinsipnya sama. Selain menggunakan hukum distributif perkalian, hasil perkalian aljabar suku 2 dengan suku 2 dapat ditentukan dengan menggunakan skema, yaitu seperti tadi ada yang nyebut ini pelangi ya. AX kali CX, AX kali D, B kali CX, B kali D. Seperti yang tadi ya. AX kali CX. Kan jadinya ini AX kali D ditambah ya. Jadinya ini ditambah B kali CX ditambah B kali D. Tuh. AX kali CX, AC, X pangkat 2. X-nya ada 2. AX kali D, ADX. Variabel selalu ada di paling belakang ya. Ditambah B kali CX, BCX. Ditambah B kali D, BD. Sama kayak tadi. Apakah ada variabel yang sama? Ada. Taruh luar. Yang beda ada di dalam. Contoh yang sama. 2P tambah 1 dikali P tambah 3. 2P kali P. Gitu. 2 ditambah 2P kali 3. Tuh. Kemudian ditambah 1 kali P ditambah 1 kali 3. 2P kali P. P-nya ada 2. 2P pangkat 2. Ditambah 2P kali 3. 2 kali 3. 6P. Ditambah 1 kali P. 1 kali 3. 3. 2P ini sama kan? Sama-sama P. Ditambah aja. 6 tambah 1. 7. 7P. Ini yang paling sederhana. Oke. Itu kalau sukunya sama-sama 2. Bagaimana kalau sukunya ada 3? Perkalian suku 2 dengan suku 3. Nanti sebanyak apapun akan begitu ya. Menggunakan hukum distributif. Gak apa-apa kita ulang-ulang cara ini. Sama. AX kali CX. AX kali DY. AX kali E. Itu ya. Terus ditambah. Nih. B kali CX. B kali DX. B kali E. Oke. AX kali CX. AX CX. Atau nanti jadinya AC X pangkat 2. X-nya ada 2. AX kali DY. X-nya taruh belakang. D dan Y taruh belakang. AD XY. AX kali E. AEX. B kali CX. BCX. B kali DY. BDY. B kali E. BE. Kemudian apakah ada
variabel yang sama. Ini X pangkat 2 variabelnya. Ini X, Y. Ini X, ini X, ini Y. Ini enggak ada. Ini kan sama. Taruh di luar yang sama. Yang beda taruh dalam. Contoh. Oh, enggak ada contohnya ini. Ya sudah. Ini caranya sama. Pakai skema itu ya. AX kali CX. Gitu. AX kali CX. AX kali DY. AX DY. AX kali E. AX E. AX. Ini sama kayak tadi lah. Oke, mungkin sampai di sana dulu tentang perkalian. Kita akan lanjut di pangkat dan pembagian di video berikutnya.